Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Hari Rabu, saya dari Remote Worker Indonesia diundang oleh Mbak Iva dari Remote Hub Asia untuk mengadakan yang disebut dengan RAWES, Rabu Weekly Sharing kalau nggak salah gitu ya. Oke, saya mengambil tagline, menyatukan Indonesia lewat remote working. Mungkin kalau yang dengar kayak kampanye presiden ya, menyatukan Indonesia lewat remote working. Padahal kalau kita lihat itu sebenarnya sekedar realita dari apa yang sudah terjadi aja. Cuman masalahnya bukan remote working, menyatukan Indonesia lewat corona. Oke, ini benar-benar sesuatu yang saya prihatin banget dan kita harus bisa memecahkannya bersama-sama. Teman-teman, kalau kamu dengar ini, stay at home, please. Jangan jalan-jalan keluar kalau enggak benar-benar perlu. Bagi teman-teman yang memang pekerjaan yang di luar, kita tunggu kebijakan dari pusat aja. Oke, tanpa perlu terlalu jauh ke sana, itu bukan domain expertise saya. Ada pertanyaan dari salah satu member atau audiens setelah acara, yaitu, Mas Eko, apa tujuan akhir dari yang Mas Eko lakukan ini? Saya baru tersadar bahwasanya saya punya tujuan besar untuk hal ini. Saya sedang membuka situs, saya sedang mencari dengan keyword countries top most freelancer 2019. Indonesia itu berada di urutan ke-14. Dia tidak masuk 10 besar. 10 besarnya United States, kemudian UK, Brazil, amazing ya Brazil. Nah, kemudian Pakistan, Ukraine, untuk Asia Tenggara, Philippines, kemudian India dan Bangladesh. Jadi untuk Asia itu ada India, Pakistan, Bangladesh, IPB. Kemudian juga ada di bawahnya ada Rusia dan Serbia. Oke, ini ngebuat saya gemes. Saya gemes banget dalam konteks kenapa sih kita nggak bisa masuk 10 besar? Hal yang harusnya teman-teman perhatikan dalam remote work, harusnya kamu itu enggan untuk kerja lokal. Harusnya lo ya. Kalau kamu sekarang dengar saya bicara seperti ini dan kamu sekarang sudah bekerja di perusahaan lokal, mungkin 3 tahun atau 5 tahun atau lebih dari itu, dan skillmu kamu rasa biasa-biasa aja, kamu bisa ngebangun aplikasi pakai Laravel, CodeIgniter, Ruby on Rails, Python Django, Go, dan lain sebagainya, tapi kamu merasa puas dengan kerjaan lokal, maka saya harap jangan. Karena kerjaan lokal sekeren apapun, dalam kamu tahap fresh graduate, nggak akan bisa menggaji kamu sampai 20 juta atau 30 juta, kemahalan, ya kan? Mungkin saya nggak tahu berapa sih sebenarnya gaji level C itu, tapi seenggak-enggaknya kalau kamu sekedar developer aja, digaji 30 juta sepertinya jarang banget. Saya pernah sih digaji 40-an, tapi itu kasus-kasus lain, lokal. Nah, teman-teman, dalam konteks seperti ini, kalau kamu berpikir konteks finansial, harusnya kamu nggak mau kerja di lokal, nggak mau banget. Kemungkinan kamu cuma digaji UMR udah merasa puas dan merasa wawasanmu, ya memang segini dah gajinya programmer 3 juta, mau aja. Kamu pasti berpikir seperti itu. Seharusnya kamu nggak boleh berpikir seperti itu. Saya benar-benar ingin gembleng, atau kalau pakai kata-kata kasar, pengen nendang bokong kalian yang masih merasa puas dengan kerja lokal. Kalau kamu masih berpikir lagi, tapi nanti kerja remote itu nggak pasti digaji. Kamu memilih pasti digaji atau gajinya pasti? Gajinya pasti itu lokal, pasti digaji itu tetap berpenghasilan atau berpenghasilan tetap. Nah, itu yang kata-kata Mas Saiful Sabril, salah satu partner remoteworker.id. Yang mana yang kamu pilih? Tetap di 3 juta per bulan atau tetap berpenghasilan 20 juta, 30 juta, suka-suka aja. Kalau kamu mendengar kata-kata ini, mungkin kamu menyangka saya lagi jualan MLM.
Yaitu berarti Mas Eko nih mau jualin produk, terus Mas Eko nyuruh aku jualin produk lain supaya aku dapat rata kanan rata kiri, kemudian aku dapat bonus. Karena apa? Karena aku bilang, mana Mas Eko bilangnya 30 jutaan. Tidak, ini masalahnya adalah currency aja. Sekali lagi, ini masalah currency, masalah US dollar. Kamu dibayar dengan US dollar, yang $1 sama dengan 13.000 atau sekarang udah 16.000. Nah, BI masuk udah mulai turun lagi. Nah, teman-teman, konteks seperti ini saya ingin benar-benar membuat kalian enggan untuk bekerja 9 to 5. Saya tahu ini saya akan ngebuat saya dijengkelin oleh CTO lokal. Saya tahu. Tapi saya terpaksa melakukan ini. Kenapa? Karena tujuan akhir saya adalah menjadikan Indonesia lebih dari Pakistan, lebih dari India, lebih dari Filipina. Kalau kamu berpikir ini terlalu besar, saya rasa tidak. Kenapa? Karena kita hanya berkutat dengan internet. Saya tidak berkutat dengan infrastruktur. Misalnya, kalau saya ingin mengatakan saya ingin membangun jalan tol terpanjang di dunia, wah itu kan rumit banget ya. Itu juga bukan kebijakan satu orang. Tapi kalau saya mengatakan saya ingin menjadikan Indonesia sebagai provider remote worker terbesar di dunia atau di Asia dulu lah, tahap pertama. Maka yang perlu kita lakukan apa? Sudah ada infrastruktur yang tersedia. Pak Jokowi sudah ngebangun, sudah ngerilis apalah kemarin, makanya menggabungkan antara semua titik-titik kota di Indonesia dengan koneksi yang kencang. Apalagi 5G udah mau masuk. Kita sudah punya infrastruktur yang siap. Yang belum kita punya apa? Yang belum kita punya adalah mindset, perubahan mindset. Kita belum punya perubahan mindset. Seperti yang tadi yang pengen saya tendang bokong kalian adalah, kalau kamu masih merasa puas dengan kerjaan lokal, please don't. Nah, kemudian yang satu lagi yang buat halangan kita itu bukan negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nomor 2. Bahasa pertama kita bahasa Indonesia, alhamdulillah ya, itu bahasa persatuan. Bahasa kedua kita apa? Bahasa lokal masing-masing daerah, Jawa, Surabayaan, atau Bali. Bahasa Inggris kapan? Yang nggak dipakai. Bahasa Inggris dipakai kalau kebetulan ada bule lewat dan nanya, could you please point me to this direction? Baru kamu jawab, oh yes sir, you can go left, go right. Nah, seperti itu penggunaan bahasa Inggris. Harusnya bahasa Inggris itu seperti dipakai di Malaysia, juga bahasa komunikasi. Tapi saya nggak terlalu suka dengan bahasa Jaksel ya, Jakarta Selatan. Kapan pernah dengar ada teman ada presenter yang menggunakan bahasa Inggris campuran antara Inggris sama Indonesia campur-campur. Bikin pusing sendiri, tapi saya bukan orang Jaksel mungkin. Sorry orang Jaksel. Sekarang buat aku pusing. Oke, nah halangan yang pertama, halangan yang tadi saya sebutkan adalah halangan bahasa Inggris. Halangan bahasa Inggris ini cara memecahkannya gimana? Saya nggak tahu nih. Ini masalah mendasar banget. Tapi seenggak-enggaknya di remoteworker.id kita sedang mengembangkan kurikulum agar kamu ngerasa pede dengan bahasa Inggrismu. Sekali lagi, bahasa Inggris yang dibutuhkan untuk remote worker itu bukan bahasa Inggris yang gramarnya harus benar, pluralnya harus benar. Sekedar kamu nyambung aja deh, itu udah bagus. Kamu masih nggak pede ya, pakai aja Google Translate. Masih nggak pede lagi ya, tinggal kamu paste dari Google Translate ke email yang dijawab. Karena klien itu tidak selamanya pintar bahasa Inggris juga, dia juga ada klien dari Eropa Timur, bahasa Inggrisnya juga berantakan. Nah, teman-teman satu lagi, setelah kamu ini menghilangkan halangan bahasa Inggris, kita juga harus benar-benar menghilangkan mindset kerja terbaik itu adalah menjadi PNS. Please hilangkan ini. Saya tetap mengatakan ini menjadi masalah. Kenapa? Karena begitu ada peluang main PNS terbuka yang melamar itu 1 banding berapa ya? Saya nggak bisa mengatakan angkanya nanti sembarangan, tapi ribuan banget. Dan itu nggak asik banget. Kalau kamu selamanya hanya berpikir untuk menjadi PNS, maka inovasi tiap individu dalam mengembangkan negara ini bagaimana dong? Saya tidak mengatakan bahwa PNS pilihan paling tidak menarik, tapi dari segi rutinitas dan dari segi inovasi, kamu butuh banyak halangan untuk melakukan inovasi di PNS. Seperti yang dilakukan Pak Erick Thohir sekarang di BUMN-nya, itu kerja berat banget karena akan menghilangkan birokrasi yang sudah tertanam mungkin puluhan tahun. Selanjutnya, kamu harus melupakan ijazah itu penting. Bukan berarti kamu tidak harus kuliah. Tolong cek episode
podcast saya tentang apakah sebaiknya kamu kuliah atau tidak. Tapi yang harus kamu perhatikan adalah kamu jangan pernah berpikir, Pak kalau saya ikut ini dapat ijazah nggak? Nggak ada artinya. Bekerja remote saya puluhan kali belum pernah ditanya ijazah satupun. Oke, nah yang membuat saya bersyukur sebenarnya adalah kita sudah punya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang dia adalah orang startup yang memakan Gojek, yang benar-benar saya iri dalam tanda petik ya. Saya benar-benar punya iri sama Pak Nadiem karena dia bisa membuat manfaat begitu banyak bagi satu orang, bagi satu negara ini. Bayangkan berapa jutaan ojol yang diberikan manfaat sedekahnya seperti itu. Untuk ini saya nggak bisa berkata lebih banyak, saya cuma berharap aja akan ada banyak perubahan. Sebagai contoh, beliau mengatakan bahwasanya kuliah itu ada 1,5 tahun yang berbentuk PKL. Kalau ini dilakukan 20 tahun yang lalu, maka saya nggak akan lulus 10 tahun. Saya pasti lulusnya dalam maksimal 5 tahun. Karena saya adalah 2 tahun di luar kampus ngurusin proyek. Nah, teman-teman, kemudian bagaimana kami dari remoteworker.id bisa mewujudkan tujuan besar untuk menjadikan Indonesia minimal nomor masuk 10 besar di top 10 negara di freelancer di Indonesia. Pertama, kami akan mengadakan weekly sukses sharing secara online di YouTube live free. Kemarin tadi hari ini kita mengadakan sukses sharing dari Mas Gary Sabar. Kalian bisa ngebuka di YouTube Remote Worker Indonesia. Kemudian minggu lalu dari Mas Afi, kedua-duanya benar-benar tembus remote work dan sudah berhasil ribuan dolar. Kalau Mas Afi baru lulus dari Unisnu Jepara, Jawa Tengah. Kalau Mas Gary sudah berjuang jatuh bangun dari lama banget. Dan kamu akan tahu, silakan dicek di YouTube-nya, di YouTube kami Remote Worker Indonesia bagaimana perjalanan Mas Gary. Nah, yang kami harapkan dari sukses sharing ini adalah wawasanmu terbuka betapa bekerja remote work dari rumah bisa benar-benar membuat kamu bergaji dolar, ribuan dolar. Bayangkan kalau ini terwujud untuk setiap kamu. Dalam katakanlah saya bisa membuat, kami dari remoteworker.id bisa membuat dalam sebulan 10 orang nembus remote work. Langkah awalnya, maka dalam 1 tahun kami bisa membuat 120 orang. Dan kalau bisa kami lipatkan lagi, maka seenggak-enggaknya saya sudah melakukan hitung-hitungan untuk membuat kita sebesar India, kita harus 14 kali lipat. Jadi kalau sekarang remote worker kita masih rate dari masuknya adalah rate nembus remote work pertama mereka sekarang hitungannya saya ngawur aja lah ya. Katakanlah misalnya dalam 1 bulan baru 100 orang, maka kita membutuhkan 1.200 orang dalam 1 bulan agar kita bisa sebesar India. Oke, itu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian yang langkah kedua adalah menggandeng partner. Kami dari Remote Worker Indonesia sedang mengembangkan partnership dan langsung saja untuk angkanya kita membutuhkan 25 juta per partner, per kota, per teknologi. Karena per teknologi akan berbeda-beda demand-nya. Bagi yang berminat silahkan bisa mengontak saya akan berikan previous sale historinya bagaimana dan kalian bisa mengambil di sana dan kita akan membagi profit sharing saat itu juga. Dan saya sedang membuka opsi untuk lifetime partnership, jadi tidak perlu ada annual renewable fund. Jadi cukup dana segitu sudah bisa untuk bagi sharing 40-60. Ini online, tidak mesti ketemuan. Awalnya seperti itu, tapi dengan adanya corona, saya fokus untuk memperbaiki kurikulum online. Dan yang selanjutnya adalah memperbaiki kurikulum. Kurikulum kami sebenarnya masih MVP loh ya, minimum viable product, tapi ini sudah work, sudah proven. Kenapa? Karena memang dibangun oleh orang-orang yang nembus remote work, bukan sekedar orang yang mempelajari. Ini perbedaan ya. Kalau kamu ada orang memberi kamu tutorial bagaimana membuat e-commerce dengan Laravel misalnya. Tujuannya itu apa? Kalau kamu ya supaya bisa membuat e-commerce Laravel. Terus tujuannya apa? Apa ya? Supaya lebih pintar. Ya, lebih pintar tujuannya apa? Mencari kerja. Nah, kalau kamu sudah bisa menjawab mencari kerja, maka itu benar. Dan tujuanmu adalah untuk menembus remote work agar nanti tujuan besarnya lagi Indonesia bisa menjadi nomor 1 di dunia. Oke, ini apa akibatnya jika ini benar-benar kita wujudkan, berhasil kita wujudkan bersama? Maka pertama, pekerjaan lokal
akan memiliki gaji yang mahal. Kenapa? Karena developer sudah enggan menerima gaji dalam bentuk IDR yang ecek-ecek. Contoh, kalau kamu gaji 5 juta nggak mau, minimal 15 juta itu sudah make sense untuk kerjaan jarak jauh, remote work yang ke luar negeri. 15 juta masih kecil, tapi sudah make sense. Nah, harusnya gajinya programmer di angka segitu awal. Bisa nggak ini terjadi? Saya masih membayangkan dalam 5 tahun lagi itu bisa. Tapi dalam setahun ini enggak. Kita masih establish dulu remoteworker.id, harus dikembangkan brandnya dari Sabang sampai Merauke, dan teman-teman partner silakan bergabung. Untuk partner kami baru satu yang ada dari Medan. Semuanya saat ini masih terpusat di Jabodetabek, Bandung, Denpasar, dan Surabaya. Oke, kami ingin mengembangkan banget sampai Aceh dan Papua ikut bergabung, sehingga kita akan memiliki talent-talent lokal yang benar-benar punya mindset untuk bekerja menembus remote work, dan tujuan akhirnya adalah trickle down effect, agar tiap orang bisa memiliki kontribusi dan mengajak orang lain di tempatnya untuk bisa mengasah kemampuan digitalnya, dan juga untuk akhirnya menembus remote work. Jadi untuk pertanyaan teman yang kemarin mengatakan, Mas Eko, tujuan akhirnya apa? Maka tujuan akhirnya saya katakan untuk membuat Indonesia menjadi provider remote worker terbesar di dunia. Terima kasih.